Baik para hadirin jamaah majelis ta'lim, dalam kajian ilmu fikih kita membahas, dalam minggu yang lalu kita membahas tentang perbedaan solat antara laki-laki dan perempuan, bahwa ada 5 perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau seorang laki-laki ketika ia solat, maka hendaklah ia merenggangkan siku-sikunya dari lambungnya, dan kemudian mengangkat sedikit perutnya dari pahanya ketika ruku dan sujud. Kemudian mengeraskan bacaannya ketika solat itu solat jahar. Kemudian apabila terdapat kelalaian atau kesalahan, kaum laki-laki mengingatkannya dengan membaca subhanallah. Kemudian masalah aurat laki-laki itu batasnya adalah dari pusat sampai lutut. Itu untuk laki-laki. Namun apabila perempuan, apabila dia sholat, hendaklah dirapatkan siku-sikunya ke lambung atau perutnya. Itu kalau perempuan, dan merendahkan suaranya apabila ada yang hadir di situ laki-laki yang bukan mahram, itu. Kemudian apabila ada kesalahan di dalam sholat, kalau perempuan artinya bertepuk tangan, bukan berarti bertepuk tangan seperti ini, tapi bertepuk tangannya menepuk tangan sebelah kiri, punggung sebelah kiri dengan dalam tangan kanan, ditepuk. Itu bukan bertepuk tangan sini, bukan, itu. Kemudian masalah aurat, seluruh badan, seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, itu. Kemudian kalau untuk budak, budak perempuan, kalau budak di zaman dulu ada budak, perempuan itu di dalam sholat itu sama seperti laki-laki. Itu di dalam sholat auratnya sama seperti laki-laki kalau budak, Tapi kalau di luar sholat sama umumnya seperti perempuan biasa, Itu hanya di dalam sholat, itu untuk budak, Baik, kita lanjutkan dalam pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas tentang masalah yang membatalkan sholat.
Walladhi yabtulus salatu 11 syai'an. Yang membatalkan salat itu ada 11 perkara. Yang pertama al-kalamul 'amdu, berbicara dengan sengaja. Wal 'amalul kasiru, banyak bergerak, banyak perbuatan bergerak, ya. Kemudian wal hadasu, hadas, datang hadas, ya, mempunyai hadas. Wa hudusun najasati, ya, kedatangan najis. Kemudian wangkisaful aurat, terbukanya aurat. Wa taghyirun niyat, berubah niat. Wa istidbarul kiblati, membelakangi kiblat. Wal aklu, dan makan. Was surbu, dan minum. Wal qahqahatu, tertawa terbahak-bahak. War riddatu, dan murtad. Itu 11 perkara yang membatalkan sholat. Baik, yang pertama adalah al-kalamul 'amdu, berbicara dengan sengaja di dalam sholat, ya. Berbicara dengan sengaja di dalam sholat, baik itu satu huruf, satu kata saja, itu bisa membatalkan sholat, ya. Di zaman Nabi memang pernah terjadi para sahabat ketika dia sedang sholat, mereka berbicara, ngobrol sesama mereka, saling tanya menanya, saling menanyakan masalah tentang keluarga atau masalah bisnis mereka di dalam sholat. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jagalah sholatmu, jagalah, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta, ya, ini. Dan ketika turun ayat ini, maka mereka akhirnya disampaikan oleh Nabi agar sholat itu diam, jangan berbicara. Itu memang pernah terjadi di zaman Nabi, para sahabat dia sedang sholat tapi ngobrol, ya, itu ngobrol pernah terjadi, menanyakan ini bagaimana keluargamu, menanyakan bisnisnya bagaimana bisnismu, ya, apakah maju apakah mundur, ya, itu pernah terjadi, ya, itu. Kemudian al-kalamul 'amdu, berbicara dengan sengaja ini dengan satu kata, karena sholat itu adalah tasbih, tahmid, bacaan Al-Quran, ya, itu sholat, ya. Sholat itu tasbih, tahmid, bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada berbicara satu kata saja, misalkan ada, ya, atau oh misalkan, ya, tidak misalkan, itu sudah membatalkan sholat. Hati-hati makanya. Kalau kita sedang sholat, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sedang menghadap Sang Pencipta alam semesta ini, maka kita harus khusyuk. Hadirkan hati kita bahwa kita ini sedang melakukan sholat. Tapi memang kita manusia biasa itu banyak pikiran ini dan itu. Itu adalah lumrah manusia. Namun kita berusaha. Makanya kalau seorang ahli tarekat, ahli zikir, kalau dia sudah matang dalam zikirnya, ya, sudah matang dalam zikirnya, dalam ilmunya tersebut, maka dia akan berpaling apabila ada masalah di dalam sholatnya, maka dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, ya. Makanya kalau dalam ilmu tarekat itu ada zikir qalbi, zikir hati itu sebutannya Allahu itu supaya hati mereka supaya tidak berpaling dengan yang lainnya, ya. Apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan, tapi hati tetap mengucapkan Allahu, ya. Seperti dia berbicara, ngobrol dengan kawannya, tapi hatinya tetap Allahu. Coba kita biasakan seperti itu. Memang sulit, ya. Mempraktekannya sulit. Kalau mengajarkannya mudah. Kalau mengajarkan cuma ngomong, berbicara, mudah kita. Tapi mempraktekannya memang susah.
Nah, makanya seorang ahli thariqah, maka dia kalau sudah sampai ke situ, taraf ke situ, dia mampu berzikir setiap saat, ya, mampu berzikir setiap saat, makanya dia apa yang menjadi ucapannya itu mustajab. Karena dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih sekedar lisan, hati kita belum selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus terus berusaha mencoba, ya, agar kita menjadi orang-orang yang benar selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, keadaan senang selalu ingat kepada Allah, keadaan susah selalu ingat kepada Allah itu. Maka salat ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbedaan orang Islam dengan orang kafir itulah salat, ya. Jadi kalau orang-orang yang meninggalkan salat menurut suatu hadis itu sudah termasuk kafir kalau hadis tersebut, ya. Itu cuman masih dia mempunyai keyakinan bahwa dia masih beragama Islam. Maka hati-hati, ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nah, dan sholat pun harus benar sesuai dengan rukun, syarat-syaratnya, dan kita harus mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah, agar sholat kita memang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja itu bisa membatalkan sholat. Sengaja atau tidak sengaja sama, ya. Misalkan tidak sengaja, misalkan berbicara satu kata, apalagi dua kata, itu membatalkan sholat, walaupun tidak disengaja. Sengaja atau tidak sengaja, itu bisa membatalkan sholat. Hati-hati makanya kalau kita sedang sholat. Itu yang pertama. Kemudian wal amalul kasir, banyak perbuatan, artinya banyak bergerak, ya. Banyak bergerak itu bisa membatalkan sholat. Apalagi banyak bergerak, misalkan melangkah sampai 3 langkah, itu bisa membatalkan sholat kita, ya. Misalkan kita memukul-mukul sampai 3 kali dalam sholat itu bisa membatalkan sholat, ya. Hati-hati jangan banyak bergerak, ya, karena itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau misalkan 1 langkah itu tidak bisa, ya, tidak membatalkan sholat, ya. Karena Ibnu Abbas itu pernah sholat di sebelah kiri Rasulullah, ya. Ibnu Abbas itu pernah sholat, menurut dalam kitab Kifayatul Akhbar itu Ibnu Abbas pernah sholat di sebelah kiri Rasul, kemudian dia pindah sebelah kanan, ya, melangkah sebelah kanan, itu 1 langkah, tidak membatalkan sholat. Misalkan kita mengisi saf yang kosong, di depan kita kosong, kita maju 1 langkah, itu tidak membatalkan sholat, ya. Jangan sampai kita bergerak itu banyak langkah, banyak gerakan ini gerakan itu bisa membatalkan sholat kita. Kemudian yang ketiga wal hadasu, hadas, ya. Kita sedang sholat, kemudian kita kentut misalkan, ya, kita kentut, ya, buang angin, itu batal sholat kita. Makanya orang yang seperti itu cepatlah dia berlari, cepatlah air wudhu dan mengulangi sholatnya. Itu jadi hadas, ya, sedang sholat asik-asik sholat, kemudian kentut, itu bisa membatalkan sholat. Kemudian wahudusun najasati, ya, terkena najis, ya. Misalkan kita di sajadah ini tidak tahu, tadinya tidak ada, kemudian tahu-tahu kita sujud atau kita sedang sujud, kemudian tangan kita megang tai ayam misalkan, atau tai apa di situ yang najis, ya. Apalagi kena dengan jidat kita misalkan, itu pun membatalkan sholat kita. Hati-hati makanya, jangan sampai kita bisa batal sholat kita.
Bagaimana kalau dengan nyamuk, darah nyamuk? Misalkan ya, darah nyamuk itu darah yang dimaafkan. Ketika kita sholat kemudian misalkan nyamuk itu mati, tersenggol oleh tangan kita, itu mati dan berdarah, nyamuk itu termasuk dimaafkan karena masih kecil itunya ya, apa namanya, nyamuk tersebut itu darah yang bisa dimaafkan masih ya. Tapi kalau misalkan ada tai cecak misalkan atau tai ayam dan lain sebagainya, itu sudah membatalkan sholat ya. Kalau nyamuk itu kan misalkan kita tidak sengaja, nyamuk itu kita pegang kemudian dia mati mengeluarkan darah, itu tidak membatalkan sholat kita itu. Kemudian wangkisaful aurati, terbuka aurat ya. Terbuka aurat ya, itu bisa membatalkan sholat ya. Ini jadi hati-hati kalau kita sholat. Tetapi kalau misalkan terkena angin ya, kita sholat terkena angin atau sarung kita jatuh, misalkan jatuh sarung kita, namun kita segera mengembalikannya dalam ikatan kita, itu tidak membatalkan sholat ya. Itu misalkan kita sedang asik-asik sholat ya, sarung kita nyampak misalkan ya, sarung kita jatuh, tapi kita sadar cepat harus kembalikan lagi, itu tidak membatalkan sholat. Ini kita sadar kemudian lama kita ya bergerak, itu membatalkan sholat kita ya. Hati-hati kalau kita sengaja ya itu. Jadi kalau tidak sengaja itu tidak membatalkan sholat. Terkena angin ya, terkena angin tersingkap misalkan ya, apalagi perempuan kadang-kadang itu ya, itu bisa membatalkan sholat kita. Hati-hati, itu terbukanya aurat. Kemudian wataghyirun niat, berubah niat ya. Kita di dalam sholat ini berubah niat kita, hendak berhenti. Baru satu rakaat dalam hati kita nak berhenti sholat kita ini, pengen berhenti. Itu jangan, itu bisa membatalkan sholat ya. Jangan sampai seperti itu ya. Karena kalau niat kita sudah seperti itu, sudah membatalkan sholat. Makanya niat ini kan penting. Dari awal kita berniat untuk melakukan sholat, itu harus ditetapkan. Niat kita itu sholat apa, harus dijelaskan. Apakah sholat duhur, apakah sholat asar, dan kita harus tetap dalam niat tersebut. Niat melakukan sholat. Jangan sekali-kali kita berniat, misalkan imamnya tidak setuju, misalkan kita tidak setuju dengan imam tersebut, kemudian kita berniat berhenti sholatnya. Jangan, itu bisa batal sholat kita ya. Ya, kalau kita terus seperti itu bisa batal sholat kita. Hati-hati ya, niat kita harus kita jaga, niat melakukan sholat. Kemudian wa istidbarul kiblati, membelakangi kiblat, itu juga termasuk yang membatalkan sholat, membelakangi kiblat ya. Hati-hati ya, membelakangi kiblat. Kemudian wal aklu wasyurbu, makan dan minum ya, itu membatalkan sholat ya. Bagaimana misalkan makanan itu sebiji sawi tertelan oleh kita ya. Ada dua pendapat di sini. Pendapat ada satu dari Qadhi Husain, dia mengatakan bahwa itu tidak membatalkan sholat. Namun ada pendapat yang paling sahih, apabila kita tertelan makanan tersebut, itu membatalkan sholat. Misalkan kita habis makan, ada nasi satu biji masih dalam mulut kita, kemudian kita telan, itu membatalkan sholat. Itu menurut pendapat yang sahih. Memang ada pendapat yang lain tidak membatalkan, tapi kita lebih cenderung pendapat yang sahih tersebut membatalkan sholat apabila kita
makan, walaupun makan tersebut sedikit, ya, 1 biji misalkan, 1 biji nasi misalkan, ya, tertelan, itu membatalkan sholat. Apalagi minum, ya, minum dalam sholat itu jelas-jelas membatalkan sholat, karena kita sedang sholat ini sedang melatih jiwa kita, ya, sedang melatih jiwa kita agar kita benar-benar menghadap Allah itu dengan bersih, ya. Ini, nah, tentang niat tadi, kalau niat dalam sholat hendak berhenti, sholat itu batal. Beda dengan puasa, ya. Kalau puasa niatnya hendak batal, tapi kalau dia belum makan, kalau dia belum minum, masih tetap sah puasanya. Ya, itu beda. Kalau dengan puasa beda. Kalau niat dia memang hendak membatalkan puasa, namun niat saja, tapi dia belum melaksanakan, belum makan, belum minum, itu tetap sah puasanya. Tapi kalau sholat, kalau niatnya sudah hendak keluar dari sholat tersebut, mengundurkan diri dari sholat itu sudah batal, ya. Itu hati-hati niat kita, ya. Makan, minum itu membatalkan sholat. Kemudian wal qahqahatu, tertawa terbahak-bahak. Dalam sholat kita tertawa, ya. Tertawa keluar huruf, keluar kata, ya, terbahak-bahak, ya, itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau kita tertawa, misalkan tersenyum, itu tidak membatalkan sholat, ya. Ya, kalau kita misalkan mungkin kita dalam sholat, pikiran kita lagi kemana-mana, ya, ingat masa-masa yang lucu atau masa-masa apa, kita tersenyum mungkin, ya, itu tidak membatalkan sholat, karena bukan termasuk tertawa terbahak-bahak, ya, itu. Kemudian yang terakhir, wariddatu adalah murtad, ya. Murtad itu membatalkan sholat. Bagaimana tentang murtad ini? Kita sedang melakukan sholat, kemudian yang kita lakukan itu sujud kita menyembah berhala, misalkan tujuan kita itu sedang menyembah berhala, menyembah patung dan lain sebagainya, itu sudah murtad, ya. Kemudian ada lagi, misalkan kita sedang sholat, namun kita dalam hati atau mengatakan bahwa alam ini, misalkan, ya, misalkan ini, bahwa alam ini qadim, alam ini lebih dahulu dari Allah, itu sudah kafir, ya, sudah murtad, ya. Dalam sholat membayangkan seperti itu, alam ini lebih dulu daripada Allah Subhanahu wa taala, misalkan, itu sudah murtad di dalam sholat, keluar sudah. Makanya kita perbaharui terus dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak tahu, mungkin kita menyekutukan Allah tanpa kita sadari, kita keluar dari Islam tanpa kita sadari, maka perbaharui iman kita terus dengan banyak-banyak kita membaca kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai kita sedang melakukan sholat, kemudian kita memikirkan tentang alam ini, oh alam ini lebih dulu daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada pemikiran seperti itu sudah murtad apabila kita sedang melakukan sholat. Kalau yang murtad yang sudah jelas, itu keluar sudah dari Islam, dia menganut agama yang lain, itu murtad yang sudah jelas, ya, sudah jelas, namanya murtad, keluar dari Islam. Maka jangan sampai kita seperti itu di dalam sholat. Kita sujud, kemudian yang kita sujudi bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi berhala. Hati-hati. Ini 11 perkara ini itu adalah yang membatalkan sholat. Yang pertama, al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja, wal amalul kasiru, banyak bergerak,
kemudian wal hadasu berhadas, kemudian wa hudusun najasati itu kedatangan najis, ya, kemudian wang kisaful aurat